Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Mulyawati Dewi, mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 2232011038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Eriska. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ICC, yaitu Pengadilan Pidana Internasional atau biasa juga disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional. ICC ini adalah Mahkamah Pidana Internasional yang menyelidiki dan jika diperlukan mengadili orang-orang atau individu yang didakwa melakukan kejahatan-kejahatan terberat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Kejahatan terberat yang dimaksud yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan terakhir, ICC berusaha untuk melindungi masyarakat dan kejahatan-kejahatan yang seharusnya memang mendapatkan hukuman seperti kejahatan pelanggaran HAM. Struktur dan fungsi ICC sendiri itu memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari beberapa jenis pengadilan seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Nasional berfokus pada hak asasi manusia. Fungsi utama ICC adalah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia seperti pelanggaran hak sipil, politik, dan serta hak-hak ekonomi dan sosial. Proses pengadilan ICC melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, kasus yang melanggar hak asasi manusia akan diajukan ke pengadilan, dan kemudian pengadilan akan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk menentukan pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi ataupun tidak terjadi. Jika pelanggaran HAM itu telah terjadi dan ditemukan bukti yang kuat, pengadilan akan mengadakan sidang untuk memutuskan hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus penting di ICC telah menangani banyak kasus yang penting yang melibatkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah di Rwanda pada tahun 1994, di mana ICC menangani kasus ini dan menghukum para pelaku genosida. Pentingnya ICC dalam masyarakat. ICC sangat penting dalam masyarakat karena membantu menjaga keadilan dan keamanan. Dengan adanya ICC, individu dapat yakin bahwa hak-hak mereka dapat dilindungi dan dihormati. Selain itu juga ICC juga berperan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di antar negara. ICC juga lembaga yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan memahami cara kerja dan tujuan ICC, kita dapat lebih menghargai pentingnya keadilan keamanan di masyarakat. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai proses penyelidikan di Pengadilan Pidana Internasional ICC. Antara lain yaitu penyelidikan awal, yaitu penerimaan kasus. ICC akan menerima kasus-kasus yang melibatkan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Penyelidikan awal, setelah menerima kasus tersebut, ICC akan melakukan penyelidikan awal untuk menemukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Dan selanjutnya ada penyelidikan formal, yang dimana ICC akan mengirimkan tim penyidik jika kasus memenuhi syarat ICC. Jika kasus memenuhi syarat, ICC akan mengirimkan tim penyidik ini ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan informasi. Pengumpulan bukti dan informasi ini, tim penyidik akan mengumpulkan bukti yang relevan, yang masuk akal, dan juga dokumen-dokumen dan bahan-bahan fisik dan bahan-bahan dokumen fisik lainnya. Penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dan penuntutan ICC akan melakukan penyelidikan dan penuntutan untuk melakukan apakah kejahatan internasional telah terjadi dan siapa yang akan bertanggung jawab akan kasus tersebut. Pengumpulan bukti ICC ini akan mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kejahatan yang telah dilakukan. Dan juga selanjutnya ada tahap persidangan. Setelah bukti-bukti sudah terkumpulkan, ICC akan mengadakan sidang untuk memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan, yaitu penghadiran tersangka. Dan juga penghadiran tersangka ini dan saksi-saksi yang hadir juga akan memberikan keterangan. Dan juga terakhir ada penerapan hukum. ICC akan melakukan penerapan hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya. Permohonan banding. Tersangka dapat mengajukan permohonan banding jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan. Peninjauan kembali. ICC akan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan bahwa putusan pengadilan bersifat adil dan sesuai dengan hukum. Dan juga
Di sini akan ada pemberlakuan dan klausal penutup. Pemberlakuan itu putusan pengadilan yang diberlakukan dan diimplementasikan. Sedangkan kalau klausal penutup adalah proses penyelidikan dan pengadilan diakhiri dengan klausal penutup yang menetapkan bahwa kasus telah diselesai dan tidak ada lagi tindakan yang perlu dilakukan. Sekian dari saya mengenai pembahasan mengenai ICC. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.